Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dosen Pak Mursal MPDI. Di sini saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang materi pembahasan kelompok kami, yakni hadis prinsip-prinsip berdakwah. Di sini ada 6 prinsip yang akan saya jelaskan. Adapun kita dalam berdakwah pasti kita harus memiliki prinsip-prinsip dalam berdakwah. Apa saja prinsip-prinsip itu? Nah, sini akan saya jelaskan dalam video kali ini. Yang pertama itu hadis prinsip-prinsip dakwah itu. Yang pertama, prinsip mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi perbuatan syirik atau menduakan Allah. Sesuai dengan hadis Nabi, pada prinsip ini imam, kata Nabi, imam memiliki lebih dari 70 cabang dan lebih dari 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, itu iman yang paling tinggi. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan diri dari jalan Allah. Dan malu adalah salah satu cabang iman. Imam Nawawi rahimakumullah berkata, Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan bahwasanya cabang keimanan lainnya tidak ada yang sah dan tidak diterima kecuali setelah sahnya cabang yang paling utama, yakni tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua itu prinsip untuk mengajak umat Islam untuk berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi, mengamalkan dan menghidupkan di dalam kehidupan sehari-hari, serta melarang dari perbuatan bid'ah, karena setiap kegiatan bid'ah adalah sesat, dan kesesatan tempatnya di neraka. Pada hadis Nabi dijelaskan juga pada prinsip ini, yakni suatu hari Rasulullah SAW pernah salat bersama kami. Ini dari Al-Arbad bin Syariah radhiyallahu anhu. Dia berkata, suatu hari Nabi Muhammad SAW pernah salat bersama kami. Kemudian beliau menghadapkan kepada kami, memberi kami nasihat. Dengan nasihat itu menjadikan air berlinang dan membuat hati kami bergetar. Maka seorang berkata, wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang-orang yang akan berpisah. Maka berilah kami wasiat. Rasulullah SAW bersabda, aku mewasiatkan kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah dan mendengar dan taat walaupun perintah kalian sebagai budak dan hasbayah. Sesungguhnya orang yang masih hidup di antara kalian setelahku ia akan melihat persisian yang banyak, maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan untuk mendapatkan petunjuk. Peganglah erat-erat untuk mendapatkan petunjuk dan pedoman. Yang ketiga, ini ada prinsip menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar menurut ketentuan syariat Islam. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, melihat yang kemaksiatan, semua yang hal di dalam Allah Subhanahu wa taala, adalah yang merubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, ia merubah dengan lisannya, dan jika tidak mampu lagi, ia merubah dengan hatinya. Itulah selama-lama iman, kata Nabi. Yang keempat itu prinsip mengajak kepada persatuan kaum muslimin, persatuan Islam. Nabi Muhammad bersabda, berjamaah adalah sebuah rahmat, sedangkan berpecah-pecah adalah sebuah azab. Dapat kita artikan bahwa prinsip ini mengajak bahwa kita berdakwah itu harus bersatu
dan tidak ada berpecah-pecah belah aliran mana, aliran yang ini berpecah belah ataupun suku yang mana. Tidak, kita berdakwah prinsip untuk bersatu, untuk berjalan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang kelima, yakni prinsip mengajak kaum muslimin kepada persatuan atas sunnah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang mati sedangkan ia belum berbaiat, maka kematian itu terhitung secara jahiliyah. Nauzubillah. Jadi tentang orang yang meninggalkan bayat diancam dengan mati jahiliyah. Itu berlaku bagi orang yang tidak berbaiat karena kepada iman. Dia tidak beriman karena berbaiat. Tidak berbaiat kepada iman. Yang padanya tidak berkumpul seluruh kaum muslimin yang diwakilkan oleh ahlul hali wal aqdi. Yang terakhir adalah prinsip mengajak manusia kepada akhlak yang mulia dan amal-amal yang baik serta melarang berakhlak buruk, baik sama Allah, sama manusia, pada sunnah Nabi dan lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak kalian. Jadi Nabi turun itu untuk menyempurnakan akhlak umat manusia, umat Muhammad. Jadi kita itu sesungguhnya adalah akhlak dengan akidah itu berhubungan sangat kuat, karena akhlak yang baik sebagai bukti dari keimanan, dan sedangkan akhlak yang buruk sebagai bukti lemahnya iman kita. Semakin sempurnanya akhlak seorang muslimin, maka semakin kuatlah imannya. Nabi Muhammad bersabda lagi pada prinsip yang keenam ini, kaum muslimin yang paling sempurna imannya adalah orang yang akhlaknya paling baik di antara mereka, dan paling baik di antara mereka adalah yang paling baik kepada istri-istri mereka. Ini bagi yang sudah nikah. Yang belum nikah yang paling baik kepada orang tuanya, kepada ibu-ibu mereka. Ini penjelasan dari hadis tersebut. Bersabda lagi Nabi tentang akhlak ini. Wah, banyak sekali tentang penjelasan tentang akhlak ini. Yang ini tidak ada satu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat bayangkan akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah membenci orang yang suka berbicara keji dan kotor. Allah itu akhlak ini bukan sekedar ucapan tapi perbuatan kita. Kadang ada orang yang akhlak baik tapi mulutnya itu ceplas-ceplos, berbicara yang buruk, yang keji, yang dimungkari, apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersabda lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berdakwah ini, sesungguhnya aku dicintai di antara kalian dan paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat ialah yang paling baik akhlaknya. Jadi orang yang paling baik akhlaknya itu orang yang paling dekat pada Nabi. Orang yang paling dekat Nabi, orang yang satu majelis dengan Nabi, orang yang begitu dekat pada hari kiamat nanti, orang yang paling baik akhlaknya. Karena Nabi itu diturunkan di bumi ini, di atas bumi ini untuk menyempurnakan akhlak umat manusia, umat Muhammad dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Bersabda lagi Nabi pada hadis yang selanjutnya, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan ketika ditanya tentang kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk neraka, maka Nabi Muhammad SAW menjawab adalah lidah dan kemaluan. Orang yang banyak sekali menyebabkan orang masuk neraka itu lidah dan kemaluan. Prinsip ini juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita, menganjurkan silaturahmi, mempererat ukhuwah Islamiyah,
serta berbuat baik kepada tetangga, kepada anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil atau fisabilillah. Juga dilarang untuk berbuat sombong, angkuh, zalim ataupun menganiaya anak yatim, menghati anak yatim. Bersabdalah Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kedermawanan dan akhlak mulia, dan sangat membenci akhlak yang rendah atau akhlak yang hina di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah SAW. Sesungguhnya akhlak mulia itu meninggikan derajat seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan hadis Nabi, sesungguhnya seorang muslim yang akhlaknya baik mencapai derajat yang orang yang saum atau berpuasa di siang hari dan salat di tengah malam. Derajatnya sama dengan orang yang salat malam dan berpuasa. Masya Allah. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad diriwayatkan oleh hal ini sesuai dengan penuturan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Begitu pula pada sahabat radhiyallahu anhu. Mereka adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya setelah Nabi Muhammad. Di antaranya adalah orang yang selalu mengerjakan apa yang diperintah Allah melalui Nabi Muhammad, menyampaikan kepada umat dan melakukan segala larang-larangannya. Jadi itulah prinsip-prinsip kita dalam berdakwah. Banyak sekali sebenarnya prinsip-prinsip dan hadis-hadis. Cuma di sini saya mengambil salah satunya karena keterbatasan waktu dalam video untuk menyampaikan, apalagi untuk menafsirkan penjelasan dari hadis tersebut. Jadi saya ini membacakan hadisnya dan sedikit menjelaskan. Kalau saya jelaskan semuanya, mohon maaf Bapak dosen, tidak cukup waktu dalam menjelaskan semuanya. Sebenarnya banyak nak saya jelaskan tentang prinsip berdakwah ini. Ini adalah metode pendapat dari diskusi kami dari kelompok 3 tentang prinsip berdakwah. Mungkin ada lagi tentang bagi penafsiran lain. Tapi inilah hasil diskusi dari kelompok 3. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Saya sampaikan. Saya Arya Rwanda undur diri. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesilapan dan kekhilafan. Akhiru kalaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.